Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 11 Oktober 2023, Pekan Biasa ke-27. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Yunus bab 4 ayat 1 sampai 11 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Yunus dalam bacaan yang pertama hari ini sangat marah kepada Allah dan sangat kecewa. Apa yang membuat Yunus marah dan kecewa terhadap Allah? Ternyata Allah pada akhirnya membatalkan rencananya untuk menghancurkan kota Niniwe dan penduduknya. Itu yang membuat Yunus marah dan kecewa. Saudari dan saudara yang terkasih. Juga ditegaskan dalam bacaan pertama hari ini. Yunus mengatakan kebaikan Allah yang luar biasa itu, atau dia memang sudah tahu sekalipun Allah itu marah kepada orang-orang Niniwe, bahkan merencanakan untuk menghancurkan kota Niniwe dan orang-orangnya. Tapi Yunus tahu bahwa pada waktunya juga Allah tidak melakukan itu. Dan karena itu ketika Allah memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, mewartakan apa yang diinginkan oleh Allah, Yunus melarikan diri. Dan itu tegas dikatakan juga dalam bacaan pertama hari ini. Jelas dengan demikian, maunya Yunus dan maunya Allah itu berbeda. Maunya Yunus adalah ketika orang-orang Niniwe melakukan kesalahan dan dosa, seharusnya dan sepantasnya Allah menghancurkan mereka. Jangan pernah ada lagi belas kasihan. Itu maunya Yunus dan itu harapannya. Dan Yunus ketika menyampaikan warta itu kepada orang-orang Niniwe, dia sedikit keluar dari kota Niniwe untuk melihat dan menantikan seperti apa Tuhan menghancurkan kota Niniwe. Tetapi sekali lagi tidak jadi seperti yang Yunus harapkan. Karena Allah dan belas kasihannya jauh melampaui dosa dan kesalahan orang-orang Niniwe. Saudari dan saudara terkasih, sekali lagi hal inilah yang membuat Yunus marah. Nampak di sini Yunus ternyata belum mengerti sungguh-sungguh kehendak dan kemauan Allah, keinginan Allah. Allah memang marah, tetapi Allah pada saat yang sama juga bisa sangat rahim dan berbelas kasih. Allah bisa membatalkan rencananya ketika manusia siapapun, termasuk orang-orang Niniwe, melakukan pertobatan. Saudari dan saudara yang terkasih, mungkin cara berpikir Yunus, sikap Yunus itu pernah menjadi milik kita. Mungkin kita juga pernah kecewa dan marah kepada Allah. Hanya karena apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain sesama kita. Entah keinginan dan harapan itu baik ataupun jahat. Kalau itu tidak terjadi, terkadang kita menjadi marah pada Tuhan, kecewa pada Tuhan. Kita mau mengatur Tuhan, melakukan persis seperti yang kita bayangkan, persis seperti yang kita inginkan, kita kehendaki. Saudara, kita bukan Allah.
dan Allah bukan kita. Kita mengimani Allah, bukan Allah mengimani kita. Sebagai orang beriman, kita hanya bisa bersembah sujud dan membiarkan terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai orang beriman, bukan maunya kita yang terjadi dalam kehidupan kita dan kehidupan saudara-saudara kita. Sebagai orang beriman, kita mau supaya kehendak Allah lah yang jadi dalam kehidupan kita dan juga dalam kehidupan sesama kita. Karena itu menjadi tidak logis dan tidak pantas kita marah pada Tuhan. Apakah saya dan Anda mau kalau kita melakukan dosa dan kesalahan dan Allah menghancurkan kita? Saya yakin kita tidak mau seperti itu. Kita mau mendapat pengampunan dari Tuhan kalau kita melakukan kesalahan. Ya sama juga. Ketika sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, siapapun mereka, melakukan kesalahan dan Allah memberikan atau menunjukkan kerahiman dan belas kasihannya, mengapa kita mesti marah? Kita sendiri tidak mau ketika kita dalam keadaan berdosa, Allah menghancurkan hidup kita. Kita tidak mau. Seharusnya hal yang seperti ini juga sama ketika Allah menunjukkan belas kasihannya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudari dan saudara yang terkasih. Sementara dalam bacaan Injil, seorang murid Yesus meminta Yesus untuk mengajarkan kepada mereka doa. Dan Yesus memang akhirnya mengajarkan kepada para muridnya sebuah doa. Doa Bapa kami. Saudari dan saudara terkasih. Bahwa para murid atau murid Yesus meminta supaya Yesus mengajarkan kepada mereka sebuah doa. Itu tidak hanya sekedar supaya menambah perbendaharaan doa mereka. Mengandaikan bahwa mereka sudah mempunyai atau sudah tahu beberapa jenis doa. Lalu sekarang tambah satu lagi doa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi tidak hanya sekedar mengumpulkan atau menambah perbendaharaan doa. Tetapi ketika orang atau para murid meminta Yesus mengajarkan mereka berdoa. Yang seharusnya adalah dengan berdoa orang semakin mengenal kehendak Allah dalam hidupnya. Orang semakin mengenal kemauan Allah dalam hidup umat manusia, dalam hidup sesamanya. Bukan sekedar gagah-gagahan untuk menambah sekian banyak perbendaharaan doa yang kita miliki. Saudari dan saudara terkasih, dalam arti ini, maka marilah kita minta supaya Yesus mengajarkan kita doa. Supaya kita lebih memahami kehendak Allah dalam doa-doa itu. Dan ketika kita memahami kehendak Allah, kita tidak akan pernah marah dan kecewa kepada Allah. Kalau apa yang kita inginkan tidak terjadi dalam hidup kita, atau apa yang kita harapkan tidak terjadi dalam kehidupan sesama kita. Ingat, terkadang kita berharap bahwa hal yang jelek terjadi dalam kehidupan sesama kita atau sahabat kita. Dan sahabat yang mungkin tidak mempunyai relasi yang baik dengan kita. Kita mengharapkan supaya mereka itu mati, supaya mereka itu sakit, supaya mereka itu gagal dalam banyak usaha dan pekerjaan. Ini seringkali muncul dalam diri kita. Dan kita mengharapkan supaya Allah melakukan itu kepada orang-orang yang kita anggap tidak baik. Yang bermusuhan dengan kita, yang tidak memiliki relasi yang baik dengan kita. Jangan. Kita jangan paksa Allah. Karena belas kasihan Allah jauh melampaui dosa dan kesalahan saya, kesalahan kita, jauh melampaui dosa dan kesalahan sesama kita. Saudari dan saudara yang terkasih, sebagaimana kita mengharapkan Allah mengampuni dosa kita, memaafkan kita, berbelas kasih kepada kita, mari kita juga mengharapkan supaya belas kasihan yang sama, kerahiman Allah yang sama juga dialami
oleh sesama yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.